Materinya udah ada. Tapi sebelum ke bab 3, kita review dulu bab 2, yaitu seni patung. Untuk seni patung, kemarin sudah dijelaskan, ada yang masih ingat? Yang di rumah? Untuk seni patung, untuk corak nih, untuk corak seni patung ada 3. Yang pertama apa? Representatif. Yang kedua deformatif. Yang ketiga abstrak. Betul. Nah, untuk representatif itu coraknya menyerupai objek. Jadi si patung bentuknya itu menyerupai objek. Kalau manusia misalkan kita mau bikin patung Bapak B.J. Habibie, berarti harus sama dari mulai bentuk wajah, dari mulai badan dan seterusnya. Kemudian ada deformatif. Nah, kalau deformatif ini mengubah sedikit, tapi
Tidak jauh dari bentuk Ya, asli. tidak jauh dari bentuk aslinya. Ingat ya, untuk representatif itu bentuk asli atau bentuk nyata, tidak dirubah. Kalau deformatif itu dirubah tapi tidak mengubah bentuk aslinya. Kemudian ada abstrak. Kalau abstrak itu Sudah jauh dari bentuk asli. ya sudah jauh dari bentuk aslinya. Contohnya misalkan patung yang cuman garis-garis aja atau lingkaran aja dan sebagainya. Kemudian ada berapa ragam kemarin? Ada 3 juga ya untuk ragamnya. Yang pertama ada potret. Nah, kalau potret itu dari kepala sampai bahu. Dari kepala sampai bahu. Nah, untuk badan berarti dari bahu sampai ke pinggang. Itu untuk badan. Kemudian ada ragam utuh atau dari kepala sampai kaki. Nah, untuk bahannya nih. Untuk bahan itu ada beberapa ya. Yang pertama, ada bahan plastis. Yang kedua, bahan kayu, batu, logam, dan bahan kimia. Kemudian alatnya juga ada alat butsir, ada meja putar, ada pahat, ada palu, dan sebagainya. Nah, untuk seni patung kemarin ibu nggak bawa contohnya. Nih, ibu contohin, ini hasil karya kakak kelas kalian, Adinda, Teteh Adinda, kelas 9A dulunya. Nah, ini adalah bentuk patung dari sabun. Nah, kalau seharusnya memang tidak dicampur ya, tapi sepertinya ini teh basah, jadi ya udah sekalian aja gitu. Nah, kalau ini yang tidak basah, nah ini bentuk kelinci. Lebih mudah ini kita mengaplikasikannya lewat sabun batang. Kalau lewat tanah liat itu harus punya keahlian, harus sabar, harus teliti gitu ya. Ini juga sama sih untuk pembuatan patung dari sabun juga. Sampai situ. Nah, ini ceritanya kupu-kupu kesenggol nih sedikit jadi rada karehol. Nah, ini ya. Ini untuk contoh seni patung. Nah, untuk tugasnya karena kemarin masih ada yang belum mengumpulkan yang tugas apa? Menggambar apa kemarin deh? Pointilis. Bab 1, iya, pointilis. Masih banyak pisan, makanya separoh belum ibu nilai gitu. Nah, ibu nunggu dulu, tuh udah kemarin 2 minggu tuh ya waktunya. Coba siapa yang belum mengumpulkan? Masih banyak. Kenapa tuh ya? Berarti untuk minggu ini ibu kasih tugasnya 2 sekalian ya. Yakni ini, seni patung dan grafis. Oke, kita bahas ke bab 3, seni grafis. Di sini ada gambar pemandangan. Kenapa coba? Apa yang mau dibahas tentang seni grafis? Nah, bagus ya. Ini awannya, langitnya lagi cerah, lagi ceria. Seni grafis di sini. Ada yang tahu seni grafis? Lupa. Ayo, seni grafis. Apa itu seni grafis? Yang di rumah boleh di-unmute aja. Jadi nanti boleh sharing. Kalau kalian tahu, silahkan. Kalau tidak tahu, berpendapat saja. Oke, seni grafis. Nih, kalau dilihat dari gambar apa nih? Pemandangan. Ayo, seni grafis. Nah, ini kalian ngezoom juga pakai salah satu alat dari seni grafis sebenarnya. Nih, Akang ini juga bahan dan alatnya termasuk ke dalam seni grafis. Nih, lighting. Ayo, seni grafis.
grafis? Yang di rumah? Bil? Bila seni grafis, Bil? Coba Rahma, ada Rahma. Seni grafis apa? Ayo lo, masih malu-malu nih, udah 3 tahun, ya Allah. Udah 3 tahun kalian ketemu sama ibu masih malu-malu. Seni grafis nih. Oke deh, untuk seni grafis nih, pengertian seni grafis. Tadinya mau ibu sebutin, mau ibu tunjuk, tapi ya sudah. Nah di sini ada prosedur berkarya seni grafis. Untuk pengertian, seni grafis termasuk bagian dari seni rupa 2 dimensi, seperti halnya lukisan dan gambar. Istilah grafis diambil dari bahasa Inggris, yaitu graph atau grafik, yang berarti grafik atau seni grafik. Dari kata grafik menjadi grafik atau grafis, yang berarti juga gambaran yang nyata. Jadi seni grafis di sini adalah karya seni rupa 2 dimensi yang proses pembuatannya melalui teknik cetak. Nah, kehadiran grafis dalam dunia seni rupa terkait dengan cetak mencetak. Dalam sejarah kebudayaan manusia di Nusantara, seni cetak sudah ada sejak zaman batu dengan bukti gambar cap tangan yang ada di dinding goa Sulawesi Selatan. Namun perkembangan seni grafis tidak sebagus seni lukis dan seni patung yang telah mendapat tempat di hati kalian, di hati masyarakat. Nah jadi sebenarnya untuk seni grafis itu enggak seni grafis juga sih, semua seni itu ada di zaman-zaman dahulu gitu ya. Nah cuman memang seiring zaman juga pasti berubah ya, apapun termasuk seni grafis juga. Nah kalau yang dulu itu hanya berupa apa? Hanya berupa apa? Gambar cap tangan, cuman cap tangan doang, terus memahat di kayu atau di batu, terus dikasih tinta, bukan tinta dulu bahasanya ya, dikasih sejenis tinta lah ya, itu untuk membuat cap, itu untuk dulu. Nah kalau sekarang memang banyak banget tentang seni grafis ini. Sampai sini pengertian seni grafis sudah paham? Sebelum dilanjut sama ibu ke bahan dan alat, sudah paham? Jangan lupa poin pentingnya dicatat. Meskipun memang ini nanti PowerPoint-nya dimasukkan ke Google Classroom, tapi tetap aja ya harus mencatat biar tidak lupa. Kita lanjut ke alat, bahan. Mana ini? Ini pengertian udah ya. Kemudian kenapa balik lagi? Nah ini nih ya, bahan alat. Ini gimana ini? Bahan alat. Tuh, sebentar ya. Ada ini. Bahan, alat, dan teknik seni grafis.
Sebenarnya pembahasan dari seni grafis ini banyak sekali, dan kalau mau dikupas satu-satu itu bakalan lama banget. Ini untuk bahan, alat, dan teknik seni grafis. Seni grafis seperti halnya ragam seni rupa lainnya dapat dipastikan memerlukan bahan dan alat dalam perwujudannya. Bahan dan alat yang diperlukan dalam berkarya grafis ini sangat beragam sesuai dengan teknik yang digunakan. Ada beberapa teknik nih. Ada berapa nih? Dihitung dulu. 1, 2, 3, 4. Ada 4 teknik. Ada 4 teknik di sini. Teknik cetak tinggi. Nah, untuk teknik cetak tinggi silahkan dibaca. Ahnaf. Maaf Bu, boleh di sininya? Oh gitu. Sebentar. Ini masih kelihatan tidak? Yang teknik cetak tinggi ya Bu ya? Betul. Teknik cetak tinggi. Teknik cetak tinggi dapat menggunakan bahan hardboard, karet, kayu, aluminium, atau kertas karton, kertas stella, cat minyak, dan tinta. Adapun alat yang digunakan adalah pisau pahat dan roll. Pisau Ya udah Bu. dan roll. Oke. Itu tadi cetak tinggi. Untuk cetak dalam, Mutia, baca Mut. Apa? Cetak dalam. Baca aja, nggak disuruh dihafal, tenang. Teknik cetak dalam dapat menggunakan bahan aluminium. Aluminium. Iya ya. Terus. Kertas dan tinta. Sedangkan alatnya paku atau besi runcing. Atau besi runcing. Yang ketiga ada teknik cetak saring. Teknik cetak saring. Reifa. Teknik cetak saring menggunakan bahan akrilik seperti kromatin, ulano, cat sablon, film, sedangkan alatnya screen, rakel, dan meja sablon. Oke, itu untuk teknik cetak saring. Teknik cetak cahaya, Nadia. Ayo. Ayo Nadia. Teknik cetak cahaya fotografi menggunakan bahan film kertas foto, bahan duo film, sedangkan alatnya kamera teknik cetak digital menggunakan bahan kertas dan tinta, sedangkan alatnya kamera digital komputer dan tinta. Nah, terima kasih yang sudah dengan senang hati meskipun terpaksa Ibu suruh baca. Itu tadi alat dan bahan dari teknik seni grafis. Jadi untuk cetak tinggi nih pengertiannya. Tadi kan alat dan bahan ya. Untuk pengertiannya di sini. Oke. Ragam seni grafis cetak tinggi. Untuk cetak tinggi di sini proses pembuatannya melalui tahapan pembuatan cetakan dari bahan yang dicukil sehingga permukaan menjadi tinggi dan rendah atau relief. Nah, bagian yang tinggi ini dilumuri tinta cetak dengan alat yang tadi roll karet. Tadi ada roll karet ya. Kemudian setelah itu hasilnya dicetak pada lembaran kertas sehingga membentuk gambar sesuai dengan cetakannya. Untuk contoh gambarnya coba yang mana yang termasuk ke dalam cetak tinggi? Ketiga. Yang kayak gambar ombak Bu. Oke, betul, yang kayak gambar ombak. Nah, Ibu sengaja di sini tidak memberikan
apa ini, pengertian di setiap cetak tinggi, cetak grafis lagi, cetak saring, cetak dalam, cahaya dan digital. Ibu ulang sekali lagi. Untuk cetak tinggi nih ya, silahkan kalau menurut kalian itu penting dicatat, kalau tidak juga tidak masalah karena tidak ada di PowerPoint untuk pengertian cetak ragam semi grafis. Untuk cetak tinggi, ibu ulang ya. Cetak tinggi adalah ragam karya seni grafis yang proses pembuatannya oke, diulang ya. Cetak tinggi adalah ragam karya seni grafis, oke, yang proses pembuatannya melalui tahapan pembuatan cetakan. Proses pembuatan dari pembuatan proses pembuatannya melalui tahapan pembuatan cetakan. Nah, dari bahan yang dicukil. Dari bahan yang dicukil. Melalui apa ibu? Ibu melalui apa? Melalui proses dari tahapan pembuatan cetakan. Tahapan pembuatan cetakan dari bahan yang dicukil. Yang dicukil, bahan yang dicukil, sehingga permukaannya menjadi tinggi dan rendah. Itu segitu. Nah, jadi di situ nanti bagian yang tingginya itu dilumuri tinta dengan alat roll. Oke, yang kedua ada teknik ada cetak saring atau screen printing. Untuk cetak saring, cetak saring adalah ragam karya seni grafis yang dibuat dengan cetakan dari bahan screen yang dilapisi bahan pekat cahaya, ditutup film dan disinari. Nah, lalu screen dicuci dan terbentuklah cetakan berlubang atau bersaring sesuai dengan filmnya. Kenapa balik lagi? Nah, intinya untuk cetak saring itu atau screen printing ini ada di gambar yang mana? Yang berwarna itu. Yang berwarna. Yang berwarna. Yang gambar kedua. Yang pelangi. Yang pelangi. Oke, betul. Nah, di situ ada alat dan bahan yang tadi nih. Balik lagi. Cetak saring menggunakan bahan afdruk seperti kromatin, ulano, cat sablon, film. Sedangkan alatnya adalah screen, rakel, dan meja sablon. Nah, ini dia. Kemudian untuk cetak saring sudah mengerti? Kenapa ini teh rame-rame? Untuk cetak saring sudah paham? Gimana ibu? Jadi di sini itu cetak saring merupakan seni grafis yang dibuat dengan cetakan dari bahan screen yang dilapisi dengan pekat cahaya. Oke, lanjut ke cetak dalam atau
intaglio print. Ibu tadi ya sari Apa? pengertian sari Balik lagi nih. Dibuat dengan cetakan dari bahan screen yang dilapisi bahan pekat cahaya, ditutup film dan disinari. Ini kenapa mau balik lagi? Kemudian ada cetak dalam. Oke, untuk cetak dalam, apa itu cetak dalam? Cetak dalam di sini ragam seni grafis yang proses pembuatannya melalui tahapan pembuatan cetakan dari bahan. Baik lagi ya. Oke, di gini aja lah ya. Kita perbesar. Tidak bisa. Nah, untuk cetak dalam nih, balik lagi ya. Kita balik lagi. Seni grafis yang proses pembuatannya melalui tahapan pembuatan cetakan dari bahan plat aluminium yang ditoreh dengan alat tajam sehingga membentuk goresan yang dalam, lalu dituangkan tinta bla bla bla. Nah, hasilnya tinta tersebut melekat pada kertas yang membentuk gambar sesuai dengan cetakan. Nah, untuk cetak dalam itu hampir sama. Jadi kalau di sini bedanya itu bahan dan alatnya. Nggak apa-apa, tidak apa-apa. Untuk cetak dalam, nanti kalian bisa lihat, bisa searching alat dan bahannya seperti apa. Nah, kemudian nih, cetak cahaya yang akan kita bahas. Untuk cetak cahaya di sini atau nama lainnya fotografi. Nah, cetak cahaya atau fotografi adalah ragam seni grafis yang proses pembuatannya melalui pemotretan dengan kamera tentunya, pencucian film dan pencetakan gambar foto. Nah, proses pencucian filmnya konvensional pada teknik dilakukan di ruang gelap dengan menggunakan kertas khusus yang pekat cahaya. Black screen. Tapi suara ibu jelas kedengaran yang di rumah? Kedengaran, Bu. Kedengaran. Oke, alhamdulillah. Nah, untuk cetak cahaya, ibu contohnya nggak bawa. Nah, di sini. Nah, untuk cetak cahaya di sini Ibu ulang lagi. Cetak cahaya atau fotografi adalah ragam seni grafis yang proses pembuatannya melalui pemotretan kamera. Banyak nih jenis-jenisnya. Terus alat dan bahannya juga. Kemudian ke poin B. Nah, kalau tadi poin A itu tentang
tentang prosedur. Nah, kemudian ke poin B nih, membuat karya seni grafis dengan berbagai bahan dan teknik. Cetak tinggi. Susah ya ini gimana? Oke, untuk poin B, Ibu lewat aja dulu. Nah, langsung ke tadi fotografi ya. Nah, untuk fotografi berasal dari bahasa Inggris, yakni fotografi, yang berarti gambar yang terbentuk dari cahaya. Bukan dari kamera, itu mah alatnya untuk. Nah, kalau ini mah kan terbentuknya dari mana? Dari cahaya. Untuk menghasilkan karya fotografi diperlukan bahan, film, kertas foto, kemudian alatnya yang disebut kamera dan cetakan atau printer. Ada printer yang khusus buat yang bagus gitu ya, buat cetak foto ada yang printer yang bagus untuk cetak dokumen ada, jadi nggak sembarangan. Kemudian bagian-bagian penting dari kamera. Nah, bagian-bagian penting dari kamera ini terdiri dari lensanya, kemudian diafragmanya. Gak cuma manusia yang punya diafragma ya, kamera juga punya diafragma. Kemudian ada penemu jarak atau rananya, dan lampu foto atau lighting atau blitz. Nah, berdasarkan cara pengoperasiannya, pengoperasiannya. Nah, untuk kamera ini dapat dibedakan menjadi 3. Gak ada papan tulis. Dapat dibedakan menjadi 3. Nah, yang pertama, mana nih? Yang pertama yaitu kamera manual. Yang kedua ada kamera otomatis. Dan yang ketiga ada kamera digital. Jadi beda-beda fungsinya setiap kamera itu. Ada untuk kamera yang manualnya. Nah, ada kamera otomatis dan kamera digital. Bismillah. Nah, kelihatan ya? Oke. Nah, di sini tadi yang B, yang membuat karya seni grafis nih ya, dengan berbagai bahan dan teknik. Nah, kalau cetak tinggi bahannya ada di sini ya, kalian nanti baca aja. Terus cetak saring juga. Nah, ini cetak cahaya. Oke. Bagian pentingnya adalah kamera. Yang tadi ya, lensa, diafragma, penemu jarak, rana, dan lampu foto. Pengoperasiannya secara kamera ini ada 3. Kamera tadi manual, kemudian otomatis, dan kamera digital. Bidikannya juga ada 4 nih, terdiri dari 4 bagian. Kamera pengamat atau view kamera, ada kamera pembidik atau view finder kamera, kemudian ada kamera refleks atau refleks kamera. Ada lagi nih kamera SLR. Nah, yang sering dipakai itu kamera SLR atau single lens reflex. Nah, dan kamera
refleks lensa kembar atau twin lensa refleks. Nah, jadi kamera itu beda-beda, terus kegunaannya pun beda-beda, ngebidiknya pun beda-beda, kemudian yang menggunakannya pun beda-beda gitu. Ada kamera untuk udara atau yang sering dilihat nih sama kita, drone. Nah, itu untuk di atas. Kemudian ada kamera arsitektur. Beda ya, untuk kamera arsitektur ini contoh gambarnya ibu nggak bawa. Nah, kamera wartawan juga beda. Nah, jadi yang bidikannya lebih cepat itu kamera wartawan. Kemudian ada kamera Linhof, ada kamera dalam air. Nah, biasanya yang suka traveling ke laut tuh apa tuh yang ke dalam namanya? Diving. Nah, yang suka diving nih biasanya pakai atau bawa kamera dalam air. Kemudian kamera stereo. Ada lagi kamera 3 dimensi dan kamera Polaroid. Kayaknya kalian mah sukanya Polaroid. Ada yang lebih kecil kan? Nah, itu kamera buat print foto Polaroid. Sampai sini karena kalau mau dibahas satu-satu kebanyakan gitu, jadi ibu kasih intinya aja. Untuk seni grafis sudah mengerti? Atau ada yang mau ditanyakan? Kenapa? Siapa itu teh? Ibu lupa lagi. Yang di belakang? Faiza. Astagfirullah. Kenapa Faiza? Ngantuk? Ya. Sugante. Sugante udah gideg teh. Oh, ibu aku nggak ngerti. Sok, ada yang mau ditanyakan? Udah cukup? Atau gimana? Yang di rumah, kalau ada yang mau sharing atau mau ngasih pendapat, silahkan. Biar nanti misalkan dari materi ibu ada yang kurang, kalian tahu nih tentang seni grafis karena suka pembahasannya, kalian lebih tahu, mangga silahkan. Bu mau bertanya. Boleh. Buat yang cetak tinggi, bagian atasnya dilumuri apa Bu tadi? Untuk cetak tinggi, bagian atasnya dilumuri tinta. Babang? Makasih Bu. Terima kasih sudah bertanya. Nah, untuk cetak tinggi nih ibu ulang ya. Ragam karya seni grafis yang proses pembuatannya itu melalui tahapan pembuatan cetakan dari bahan dicukil sehingga permukaan menjadi tinggi dan rendah. Nah, bagian yang tinggi itu yang dilumuri tinta, yang dilumuri tinta dengan tadi alatnya roll apa? Roll karet. Astagfirullah. Dengan roll karet. Coba ada lagi? Terima kasih Babang. Ada lagi? Apa itu? Siapa itu? Bukan kacung Bill Gates. Aduh, ayo wae. Ayo, ini siapa ini? Takia. Backgroundnya sangat menantang ya. Coba Takia, ibu mau tanya untuk cetak dalam. Apa itu cetak dalam?
Ya, Bu. Oke. Kenapa dihilangin backgroundnya? Menghibur sekali kalian. Ini di jam berapa? Ya Allah. Taki, cetak dalam Taki. Ya. Cetak dalam. Apa tuh cetak dalam? Oh, tunggu. Versi zona. Nggak tahu, Bu. Ayo lo, nggak tahu. Tadi ibu kasih apa namanya? Untuk kalian bertanya, diam saja. Ini siapa nih? Rehan ya, Rehan? Kamu ya. Ayo Rehan, bantuin Taki cetak dalam apa? Rehan, di-unmute dulu Rehan. Bentar, Bu. Rehan, coba ayo bantuin. Ini teman-temannya bantuin atau bantuin sob? Cetak dengan membentuk gambar pada media. Nggak tahu. Coba yang lain boleh dibantu. Ayo dibantu ya, dibantu. Coba apa itu cetak dalam? Cetak dalam, ayo. Oh, Bu, aku tahu. Apa? Ragam seni grafis yang dibuat dengan cetakan dari bahan itu. Dari bahan apa? Plat aluminium yang ditore dengan alat tajam. Oke, betul. X, guys. Aduh, ya Allah. Di sini ada siapa lagi nih ya? Coba Siva. Ada dua nih Sivanya. Siva Hairani deh. Mana Siva Hairani? Ya, Bu. Oke, ada ya? Kenapa nggak ada mukanya ini teh? Ya. Siva, cetak cahaya, Sip. Kenapa cetak cahaya? Ya, kenapa? Apa itu cetak cahaya? Coba, apa itu cetak cahaya? Nggak tahu. Gak tahu. Ayo, dibantu teman-temannya. Aku tahu, Bu. Apa tuh Rehan? Apa tuh Rehan? Fotografi bisa. Ya, itu nama lainnya fotografi. Oh, ragam seni grafis yang proses pembuatannya melalui pemotretan dengan kamera. Oke, betul. SG. Nah, Terima kasih. Aduh, alhamdulillah. Mudah-mudahan sudah pada mengerti ya. Dan apa namanya? Tadi sedikit diulang juga nih sama Rehan. Dua, cetak dalam dan fotografi. Untuk bab 3 ada yang mau ditanyakan sebelum Ibu tutup? Kalau tidak ada, berarti untuk tugasnya nanti langsung 2 ya. Bab 2 dan bab 3. Nah, yang pertama tadi bab 2 tentang seni patung, yang bab 3-nya tentang seni grafis. Untuk penugasan nanti Ibu langsung kasih di Google Classroom beserta materinya. Oke, mudah-mudahan materi yang Ibu sampaikan bermanfaat. Bisa diamalkan sama kalian ya, dan diingat, dipahami. Nah, sampai sini kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Bu. Dadah, dadah. Makasih, Bu.